Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Yang kepadanya Anda taat, patuh, tahluk, tunduk, menjalankan perintah-perintahnya. Oke, saya jawab tapi Anda mau ditanya nggak? Itu loh. Silakan. Oke, baik. Jadi abang kan suka nih kita buat diskusi ilmiah gitu kan. Nah, abangnya buat aja. Berat memang penuhan pengaman. Pelan-pelan, saya ulangi satu kali lagi. Gini aja, pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Oke. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Apa? Meninggal dunia. Saya ulangi satu kali lagi ya. Saya ulangi satu kali lagi. Maksud dan tujuan pertanyaannya. Oke. Anda kan muslim nih. Nama Anda keren loh. 403 Forbidden. Dari nama Anda ini tampaknya Anda ahli IT nih. Oke, gini. Saya mau tanya nih. Siapakah yang kepadanya seorang muslim itu taat, patuh, tahluk, tunduk, menjalankan perintah-perintahnya dan tidak boleh membantah apa katanya? Siapa? Itu kata Allah yang diutus oleh Nabi Muhammad. Siapa? Allah apa Muhammad? Atau dua-duanya? Itu kata Allah yang diutus oleh Nabi Muhammad. Berat kan? Sulit. Salahnya di mana? Gini aja, muslim boleh nggak membantah Allah? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Muslim boleh nggak membantah orang tua? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau muslim, kalau orang tua Anda nih, orang tua Anda menyuruh Anda untuk menceraikan istri, wajib Anda lakukan nggak? Ini konteksnya tujuannya apa? Kalau agama dengar. Kalau Allah dengar, tenang. Ya. Kalau Allah memerintahkan kamu untuk menceraikan istrimu, wajib Anda laksanakan nggak? Bentar, nggak bisa begitu pertanyaannya. Maksud dan tujuan pertanyaan. Anda tadi bilang tidak boleh membantah orang tua. Saya konfirmasi sekali lagi. Kalau Allah memerintahkan, tenang. Kalau Allah memerintahkanmu untuk menceraikan istrimu, wajib tidak Anda laksanakan? Gini, dalam hal baik, Anda tidur dulu di bawah. Anda tidur di bawah sana, tidur. Makanya teman-teman, muslim kalau ditanya tentang agamanya, pasti dia akan berdusta. Kalau misalnya orang tuamu menyuruh kamu untuk lompat dari jurang, apakah kau lakukan? Pasti tidak. Kalau orang tuamu menyuruh kamu, hei ceraikan istrimu, pasti kamu tidak mau. Tapi kalau Allah yang memerintahkan, beranikah kamu membantahnya? Pasti kamu tidak berani. Gitu loh. Itu tandanya bahwa kamu hambanya Allah. Gitu loh. Nah sekarang, apakah seorang muslim berani bantah Muhammad? Nah ayo naik ke sini. Sungguh nekat yang nyata ya. Oke, kita kasih naik ada sabar ya. Bayu. Oh, Ustazah. Ustazah Aisyah Ba'in. Ya Ustazah. Selamat malam ya Ustazah. Halo. Ustazah tapi pria. Nyalakan kamera. Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan salam kepada muslim. Waduh, kebalik-balik mereka ini. Profil Ustazah ternyata laki-laki. Pantesan saja banyak laki-laki berjilbab di dalam agama Islam. Astagfirullah, ini adiknya. Oh, adiknya. Ya, kenapa saya punya kau pakai? akunnya. Oke, silakan Ya. Pak, nyalakan kamera.
Saya undang dari sini untuk menyalakan kamera. Silakan. Tuh Bang, ada 19.400 orang yang menonton di TikTok live. Belum lagi yang di YouTube Bang. Jangan permalukan agama Anda. Oke, siap. Saya konfirmasi sekali lagi karena tadi masih menutup kamera. Sekali lagi saya konfirmasi. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Oh, saya pengikut Muhammad. Penuhan Muhammad. Oke, baik. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Wahai penuhan Muhammad, silakan. Gini, Bang Edis, saya mau tanya dulu sama Bang. Jadi Silakan. begini, apakah apa namanya? Yesus itu siapa Tuhan Abang gitu? Apakah Yesus itu siapakah Tuhan Abang? Aduh. Ya, Coba maksudnya, atur dulu kalimatmu yang bagus. Tuhan Abang itu siapakah? Yesus kah, Baik. Allah kah, atau Roh Kudus begitu? Baik, kami itu harus mempertuhankan baik Yesus firman-Nya, baik Bapa yang mengutus Yesus, baik Roh Kudus juga yang diutus ke dalam hati kami. Kami harus tuhankan itu. Sudah? Dalilnya dari mana? Ada dalil? Dalilnya banyak di dalam Bible. Jangan tanya dalil dulu, saya Contohnya? tanya dulu pertanyaan yang sama. Aduh, Oke. suaramu udah nggak. Bang, coba agak jauhkan dulu, Bang. Bisa nggak agak jauhkan dulu? Mundur sedikit. Kamera mundur sedikit bisa? Agak gelap, agak buram kameranya nih. Ustazah tapi laki-laki nggak pakai baju memang. Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang harus kamu taati? Allah saja atau Allah dan Muhammad? Aku yang menghormati keduanya. Hormati. Yang harus Anda taati, tahluk, tunduk, patuh, mengikuti perintahnya. Allah saja atau Allah dan Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad nggak usah ditaati. Kalau Muhammad itu adalah Bagusin utusannya. dulu sinyalmu, Itu Bang. Nanti naik lagi dari di sini. Allah. Sinyalmu bagusin dulu, sinyalmu. Teman-teman, kalau mau naik ke sini, perhatikan sinyal kalian, ya. Bagusin dulu, penuh itu. Ada sinyal itu kan ada tandanya itu, berapa bar begitu ya. Tidak-tidaknya harus penuh, ya. Atau kurang satu lah. Jangan Anda tandanya hanya 2 bar, 1 bar Anda naik. Ya. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Rafael Denis Marcelo. Ya, Rafael silahkan nyalakan kamera. Halo Bang, Halo Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera Rafael. nyalakan kameranya. Halo. Halo, Waduh, sebentar. Aduh, pelanggaran nanti kita. Iya, anak-anak nontonnya di bawah saja ya. Anak-anak nonton di bawah ya. Oke, kita kasih naik ada Hendra. Oke, kita kasih naik ada Hendra. Iya, selamat malam saudara Hendra. Halo, saudara Aduh, Hendra. malam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Malam Abang. Silakan nyalakan kamera. Aduh, maaf ya Bang. Sebentar, Bang. Sebelum Anda berbicara, silakan Anda nyalakan kamera. Ya, saya Sudah, konfirmasi dulu nih. Anda ini penuhan Muhammad atau penuhan Yesus? Saya penuhan Yesus, aku Oke, tolong Bang. baik. Berarti Abang sudah berada di jalan yang benar. Karena sudah berada di jalan yang benar, kita naikkan, kita kasih kesempatan yang lain ya. Makasih Bang ya. Terima kasih Bang. Oke. Silakan ya. Untuk penuhan Muhammad, yuk silakan naik ke sini. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Kapun kap. Kapun kap. Oke. Kapun kap, silakan nyalakan kamera. Halo? Nah. Kapun kap. Oke. Penuhan Muhammad atau penuhan Yesus, Bang? Tidak bisa bicara. Oke, baik. Karena tidak bisa bicara, kita taruh di bawah ya. Kita kasih naik ada Babang Yusuf. Oke, Babang Yusuf. Selamat malam, Babang Yusuf. iya, Malam. Laki-laki atau wanita ini? berdua sama saya.
Berdua. Oke, silakan nyalakan Iya. kamera. Waduh, romantisnya. Hati-hati, banyak jomblo merana ini di bawah. Nanti yang jomblo merapat. Aduh, yang jomblo. Kasihan. Buat screenshot dulu kita, Bang. Pengikut Kristen ini. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Yesus, Bang. Oke, berarti sudah berada di jalan yang benar. Oke. Amin. Kita cari penuhan Screenshot Muhammad dulu, ya. Bang. Oke. Screenshot Terima kita kasih. dulu. Oke, silakan. Sambil saya turunkan ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Dadah, makasih. shalom, Tuhan Yesus. Oke, saya turunkan. Teman-teman, ya, tahan dirilah. Berilah kesempatan kepada para penuhan Muhammad. Ya, yuk, silakan, ya. Kita kasih naik ada Frans Tono. Ya. Oh, Erwin. Oke, Erwin, selamat malam. Oke, baik, saya turunkan ya. Kalau tidak menyapa saya turunkan. Kita kasih naik ada Medi Franstini. Silakan. Siang Tono malam Tini. Ya. Ya, selamat malam Bang Tono atau Mbak Tini. Gimana kabar? Tono, kenapa sih kamu kalau naik itu nggak pernah beres? Coba kamu kalau naik itu penerangannya yang bagus. Nah, gini kan. dong. Ah, gini. Ya, Medi Frans Tono. Gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Oke, ini apa temanya? Temanya adalah Allah dan Muhammad main lucu-lucuan. Ini saya baru nonton soalnya. Oke. Baru nonton gimana? Saya sudah lihat kamu di kolom antrian lama. Oh, tapi kok nggak berani naikin? Kamu nggak berani naikin? Berarti dari kamu tadi? bukan baru nonton. Ini kamu belum sudah dusta. Makanya, sekarang silakan saya. Baru nonton saya cuma ngeprank. apanya? Saya cuma ngeprank. Kenapa nggak dinaikin dari tenang. tadi? Kenapa sih kamu Kenapa nggak bohong? dinaikin? Kamu Nah, baru cuma naik tes memang, aja. tapi bukan baru nonton. Iya, saya ngeprank aja. Kenapa Baik. nggak berani naikin dari tadi? Saya konfirmasi dulu. Tono, yang naik itu banyak ngantri. Kamu Ya, tapi naiknya kan kapan? dilihat Mau dinaikin dari kapan? Dari tadi Iya, kan saya sebelum bilang. kamu naik ada berapa orang yang naik ke sini? Kenapa takut sekali naikin saya? Sebelum kamu mengajukan permintaan naik, kamu lihat ada berapa orang yang ngantri? Lumayan. Iya, Cuman kan makanya kalau saya kan ngantri udah gimana? familiar gitu. Udah Baik, lama dengar. gitu kan. Medi Frans Tono. Kenapa takut Gini, sekali? kenapa ketika saya berbicara kamu tidak mau diam? Ayo ya. Gini, dengar dulu, dengar. Kamu pernah dengar kisah bagaimana Muhammad punya menantu? Namanya Zaid. Pernah. Namanya Zainab. Pernah. Betul tidak akhirnya Muhammad menikahi menantunya sendiri? Ya pernah dengar cerita. Betul. Sekarang saya mau tanya. Terus masalahnya apa? Betulkah Muhammad menikahi menantunya sendiri? Nabi Muhammad bukan Muhammad. Iya, sama saja. Tono. Salah. Oke, berarti dia menikahi Bukan menantunya Nabi. sendiri, betul? Iya. betul. Berarti istriku mantan menantuku, betul? Ya sah saja. Apa salah? Sah. Apa salahnya? Coba saya tanya. Salahnya di mana? Baik, sekarang kamu saya tanya. Oke, entar saya mau tanya. Salahnya di mana? Salahnya begini. Nah, terus. Menurut ini kalau kambing atau ayam Ya, itu salah. mereka nggak tahu. Namanya manusia. Salahnya di mana? Oke, menurut kamu, kalau kamu punya menantu, kamu punya anak laki-laki, terus Terus kamu bercerai. punya menantu perempuan kan? Terus bercerai. Nah, terus akhirnya anakmu menceraikan istrinya. Terus istrinya anakmu itu kamu ambil jadi istrimu, menurutmu itu benar? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Inilah kaum keturunanmu. Nah, salahnya di mana? Salahnya karena itu menantumu, Peang. Mau saya bacakan? Kan dia udah bercerai. Apa Baik. salahnya? Kamu tahu hukum Taurat Kalau- nggak? Kamu tahu hukum Taurat? Tahu. Baik, saya bacakan sama kamu hukum Taurat. Ini karena memang Baca, orang baca. Quraisy penyembah berhala ya kayak begini. Saya bacakan. Ya. Perhatikan. Sabar. Saya bacakan sama kamu hukum Taurat. Apakah boleh menikahi menantu? Sebentar. Nah, Memang mereka ini saudara-saudara kaum yang jahiliyah. Saya balikkan.
Saya balikan dulu kamera saya. Ini hukum Taurat ini. Balik. Baik. Kalau hukum Boleh saya di bantah, hutan ya memang nggak kena. Nih. Boleh saya bantah ya, tapi jangan ngomong terus. Bentar, nih, saya balikan kamera saya. Di dalam Imamat pasal yang ke-18, perhatikan ya. Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, perhatikan. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Terus, Maka janganlah kau singkapkan auratnya. terus. Jadi menurut hukum Taurat, bolehkah menyingkapkan aurat menantumu? Zaid bin Haris ini anak kandung atau anak angkat? Nah, Kan? Oke. nekat yang Ah, nyata. Jangan takut, ngaku. Oke, sekarang saya tanya. Oke, saya balikin dulu kamera saya. Tunggu. Saya balikin dulu kamera saya. Ya, balikin. Balikin dulu kamera saya. Oke, terus saya Baik. tanya boleh ya? Saya tanya Boleh dulu ya? sama kamu. Nah, Sebentar, saya tanya sama makanya kamu. Udah. Tenang, saya dong. tenang. Nah, oke. Menurut Al-Quran, Ya. benarkah Taurat itu adalah firman lanjutannya? Oke. Terus. Jadi, Sampai selesai ngomong. Menurut Al-Quran, Taurat itu adalah firman Allah. Di Iya. dalam hukum Taurat, bolehkah menyingkapkan aurat menantunya sendiri? Taurat yang mana dulu nih? Taurat yang di Ya udah, zaman Taurat Nabi yang mana? Musa Yang atau mana Taurat yang dimasukkan Quran? Taurat Nah. yang dimaksudkan Al-Quran itu Taurat pada zamannya Nabi Musa. Mana? Apa isinya? Nah, kalau mau cari Taurat yang asli sekarang ada di Al-Quran gitu. Hah? Nah, kan? Ada di dalam Al-Quran. Kan udah dijelaskan. Baik, Al-Quran sebentar. itu Memang mereka ini penyempurna nekat yang nyata. kitab Sebentar. yang lama. Sebentar. Nah, terus. Oke, Taurat Jangan yang takut. Taurat yang Anda yakini itu melarang nggak untuk menyingkapkan aurat menantunya? Iya, kalau sedarah. Tapi kalau anak saudara angkat maksudnya gimana? bukan. Misalnya gini, saya punya anak. Nah, kalau saya mengawini menantu saya sendiri itu tidak boleh. Tetapi kalau Jangan dimakan, Bukan mikrofonmu darah jangan dimakan. Agak jauhin sedikit, jangan begini kalau. saya menjelaskan, Coba jangan gimana? takut kalau saya jelaskan, jangan takut, jangan kabur. Saya tidak Saya takut, selalu kamu jelaskan. kabur loh. Silakan kamu jelaskan. Heran sama ya di sini. Silakan dijelaskan. Tidak pernah dikasih memberi penjelasan itu loh, bingung saya takut atau gimana? Pernahkah saya membisukan kamu? Tidak pernah. Coba kalau Kristen naik di channel Muslim. Setiap saya naik kamu selalu nurunin saya loh dengan pak. Masalahnya kamu suka sering gak nyambung. Nah, kan Nah, takut. silakan. Pas saya mau menjelaskan takut. Silakan. Selalu itu loh. Silakan. Apaan kamu gentleman gitu kalau mau debat sama saya? Silakan Uji- Tono, Oh. silakan. Jangan curhat terus, silakan. Nah, terus. Dan udah dijelaskan di Al-Quran itu, kita tidak boleh menikahi menantu kita. Tetapi kalau bukan sedarah, kan Nabi Muhammad sama Harits bin Zaid juga bukan anak kandungnya, dan Nabi Muhammad juga dilarang. Oke, oleh anak laki-laki. angkatnya. Tunggu sebentar, Silakan. belum selesai. Dan Nabi Muhammad dilarang oleh Allah untuk mempunyai anak laki-laki. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Dilarang punya anak laki-laki. Nah, Muhammad Nabi terakhir. Waduh. Sebentar, setiap muslim mengeluarkan satu bait kalimat, di situ terdapat 10 kebohongan. Coba saya konfirmasi. Sebentar, tenang. Tono tenang. Oh, tadi ada, udah bicara kan? Dengar dulu. Oh ya, belum selesai. Silakan, lanjutkan. Nah, biar tenang. Karena kalau mempunyai anak laki-laki, Nabi Muhammad punya anak laki-laki, maka keturunannya akan menjadi nabi seterusnya. Itu Sudah. makanya Allah tidak memberikan anak laki-laki. Ngerti? Sudah? Ngerti nggak? Sudah belum? Nah, makanya mengerti nggak maksud saya dulu? Saya tanya. Iya, sudah bicaranya belum? Makanya Anda mengerti nggak maksud saya dulu? Saya mengerti kamu berdusta. Nah, belum mengerti. Nah. Oke, baik. Bisa saya tanggapi sekarang? Nah, lanjut. Baik, saya tanggapi. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, ketika seorang muslim mengeluarkan sepatah-patah kalimat, disitulah terdapat 10 kebohongan. Nah, Baik. saya mau tanya. Kan saya mau ngomong, ini kamu kok ngomong terus? Udah bisa saya ngomong? Nah, lanjut. Baik, begini Tono. Tadi kamu nurunin bilang, paksa ya. Jangan nurun paksa ya. waduh, botol ini dari tadi dia ngomong, saya diam, saya ngomong, dia ngomong. Tono, dengar, tenang. Tadi kamu katakan bahwa Muhammad nabi terakhir. Oke. Oke, Muhammad sudah diutus oleh Allah ke dunia ini? Ya, untuk menjadi nabi terakhir. Oke, setelah Muhammad akan datang lagi nabi nggak? Tidak ada akan datang nabi. Oke, berarti Isa akan datang nggak?
Isa akan turun ke bumi. Katanya tidak ada. Saya jelaskan dulu. Isa Tenang akan turun dulu, ke- tenang. tenang Muhammad dulu, kan tenang sudah meninggal. Apakah masih lagi nanti datang Nabi? Tidak, karena Nabi Isa tidak akan turun menjadi nabi lagi. Kedua kalinya. Oke, berarti Isa akan datang nggak? Iya, tapi bukan menjadi nabi. Jadi tukang sayur. Dia akan menjadi makmum. Makmum. Oke, berarti Isa bukan datang jadi Nabi. Iya, yang kedua kalinya. Berarti udah pensiun dia jadi Nabi. Ya, sudah selesai. Pensiun jadi Tugasnya selesai. Nabi. Terus dia Tugasnya utusan selesai. siapa? Sebentar, tenang. Nah, gitu. Isa datang sebagai utusan siapa? Isa pertama-tama menjadi nabi. Ditanya Nabi utusan siapa? Dengar. Utusan Allah. Isa datang sebagai utusan Allah, betul? Allah. Betul. yang Kalau pertama. utusan Allah itu namanya Nabi atau bukan? Nabi dengan utusan Allah beda. Nabi dengan utusan Allah beda. Apa bedanya Nabi dengan utusan Allah? Kalau Rasul Kan itu ditanya apa? Dengar dulu. Seseorang yang diutus oleh Allah disebut Nabi atau bukan? Nabi. Nabi. Ada Rasul. Sebentar, Ada tenang. Rasul. Tenang. Aduh, ini ngomong terus ini. Kamu lempar pakai gelas ini, kamu ngomong terus. Jangan takut. Tenang dulu, tenang. Anda Oke. juga tenang. Baik, gini. Apakah Isa diutus oleh Allah? Terus Seseorang yang diutus oleh Allah disebut sebagai Nabi, betul? Nabi, tapi belum tentu jadi Rasul juga. Oke, kita bicara Nabi dulu. Setelah Muhammad meninggal, masihkah ada lagi yang diutus oleh Allah nanti ke dunia? Yang kedua kalinya bukan diutus, Kan? tapi diturunkan. Menurunkan Nabi Isa. Berat, ini berat. Jadi Nabi lagi. Makanya sementara Aku seorang yang muslim jelas. kalau diikuti logikanya mereka Dengar akan dulu. nangis sendiri. Dengar dulu. Saya belum selesai. Jangan ngomong dulu kalau saya belum selesai. Dengar. Nanti Isa datang Kan saya ke belum dunia, dia sebagai utusan atau bukan? Dia sebagai utusan Allah. Siapa tapi yang bukan menjadi mengutusnya? Nabi. Allah, tapi bukan Oke. menjadi Nabi. Tadi katanya Nabi, tadi utusan Allah. Kan sudah saya jelaskan, dia diutus bukan untuk menjadi Nabi lagi, tapi hanya untuk membunuh Dajjal. Berarti bukan Nabi dia? Ya, yang kedua kalinya dia tidak diutus menjadi Nabi. Oke, tetapi dia utusan Allah. Ya, Berarti di detik yang sama, seorang utusan Allah bukan Nabi, betul? bukan detik. Kan belum semua. Mana sih? Di sini nggak pakai otak. Ini berat, ini memang berat ini saudara-saudara. Katanya Dengar, mempelajari Al-Quran. menurut Dengar, logikamu, katanya mempelajari tenang, menurut logikamu, tenang. Udah mulai ngamuk nih, mulai ngamuk. Tenang, bukan. Tenang, dengar, Tono dengar. Anda mempelajari Sese- Al-Quran tidak? Tono, tenang ya, Tono, tenang. Oke. Seseorang yang diutus oleh Allah disebut, Nabi tapi belum Nabi. tentu Rasul. oke, Isa diutus Allah nggak? Ya, Berarti Nabi nggak? Nabi. Nabi, oke. Isa nanti akan datang nggak diutus Allah ke dunia? Iya, dia diutus tapi Berarti bukan Nabi menjadi nggak? Nabi lagi. Tidak menjadi Nabi lagi. Tuh Kan kan? dijelaskan di Al-Quran. Makanya saya Anda pelajari Al-Quran. tidak? Memang nekat yang nyata. Tunggu dulu. Waduh, dan Anda- tiadalah Anda- kamu Anda- itu, melainkan Jangan- adalah orang-orang yang melawan mulut Anda sendiri. Dengar dulu. Anda katanya mempelajari Al-Quran tapi tidak tahu cerita seperti ini. Itu loh yang saya bingung. Anda Jadi menurut pelajari kamu Al-Quran dari Allah mana? mengutus Isa bukan sebagai nabi, maksudmu diutus sebagai tukang sayur gitu? Kan gini, Anda mempelajari Al-Quran tapi tidak tahu loh cerita ini. Ya sudah, kapan Isa Nah, pensiun enggak. jadi nabi? Kan tugasnya sudah selesai setelah Berarti dia udah pensiun jadi nabi. bukan ya udah selesai. Terus dia besok menyampaikan apa dia Isa datang? Menyampaikan perkataannya sendiri atau menyampaikan firman Allah? Dia menyampaikan kepada orang Kristen Enggak, seperti Anda. firmannya siapa yang Membantah disampaikan? Anda, membantah Anda karena dia melarang makan babi. Melarang makan babi. Tidak ada Isa akan datang melarang makan babi. Isa Di akan Al-Quran datang, tenang Tono, tenang. Nah, Isa akan datang membunuh babi, betul? Ya. Oke, Terus sekarang katakan salib. kamu tahu nggak? Saya bukakan data statistik jumlah babi di dunia ini. Ya, silakan. Jumlah babi di dunia ini itu lebih banyak dari orang. Saya mau tanya, Ren. Tenang, Maksudnya tenang. babi di- Belum selesai tenang, saya tenang. ngomong. Saya mau saya mau Babi, bantah. sebentar. Babi-babi nanti mau di bantah. Jerman, babi-babi di Indonesia, babi-babi di Amerika, babi-babi di mana? Di seluruh dunia ini. Kalau di total banyak sekali. Pertanyaan saya, Isa membunuh babi pakai apa? Nah, itulah Lu yang babi lo, akan saya meninggal. saya jelaskan ya. Lu babi Saya lo jelaskan, meninggal. boleh? Apa salah babi? Makanya Ntar saya babi-babi jelaskan pada boleh, ya. nyanyi. Ntar kalau babi-babi pada nyanyi gimana? Saya jelaskan boleh Tentang enggak? apa Saya yang boleh- saya dikasih tahu. meracunimu? Saya dikasih untuk menjelaskan. Wahai Nabi Isa, Takut, takut. mengapa kau bunuh babi-babi? Tahu, di sini nggak punya ilmu, cuma Lo ngotot gimana? aja. Apa salah babi Ngotot sehingga aja, saya dibunuh tahu. oleh Isa? Makanya saya akan jelaskan. Silakan. boleh?
Nah, gitu dong, diam. Hmm. Maksudnya membunuh babi itu, babi kan memakan kotoran sendiri, ngerti? Babi memakan kotoran sendiri. Maka saya jelaskan tunggu dulu. Mana hadisnya? Babi dibunuh gara-gara makan kotoran sendiri. Mana hadisnya? Makanya saya jelaskan dulu. Ini Memang mereka ini teman-temannya Tapi tidak punya puas dengan Al-Quran, Hadis lari ke hadis. Tidak puas dengan hadis, lari ke kitab karangan sendiri namanya Al-Cungur. Hadis. Ini benar. Malam ini saya Seorang naik kalau edisi muslim di botol. seharusnya membuka Nah, nggak mau Al-Quran. dijelasin. Dalilnya Al-Quran bukan Al-Cungur. Malam ini saya akan naik terakhir kalau di sini nggak memberi. Sungguh memberikan kamu kisah nekat yang penjelasan. nyata. Kalau takut, saya tahu kamu takut. Dit. Tono, Kalau saya jelaskan dengar. Takut. Ya. Seorang Dengar dulu, muslim dengar. kalau dia menunjukkan Nah. dalil, maka dibukakan dalil, betul? Oke, benar. Mana dalilnya babi dibunuh karena makan kotoran sendiri? Kan udah dijelaskan. Nabi Isa akan turun membunuh babi. Iya, karena apa babi dibunuh? Salib-salib. Nah, kan saya jelaskan dulu, makanya dia. Silakan. Ini ngotot. Silakan. Bingung saya. Ini mau ngomong sendiri atau mau dikasih penjelasan? Silakan, silakan. Bagus. Maksudnya Al-Quran itu kan tafsiran. Al-Quran itu ditafsir. Nah, Di mana di dalam Quran Isa akan datang lagi di mana? kan udah dijelaskan sih anak akan turun. Di mana? Di Quran surat berapa Isa akan turun? Surat Maryam aja buka, ada surat Maryam. Surat Maryam berapa? Nah, Maryam berapa? baca aja surat Maryam. Surat Maryam itu banyak ayatnya berapa? Gini, Dis, soalnya Surat Maryam itu berapa? Cuma pakai Dan satu hati. tiadalah Dengar, seorang muslim jikalau dia ditanya maka dia akan berkelit kemana-mana. Dan orang-orang yang demikian itu tiada lain tempatnya adalah di neraka jahanam. Benar, saya. Dan di sungguh sini kalau saya Pranstono itu ngomong, adalah orang yang mengada-ada. saya tahu Edis kalau mau dijelaskan. Kenapa orang yang kamu tidak. mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada? Dan tiadalah orang yang mengada-adakan sesuatu itu, melainkan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan orang-orang yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, tiada lain mereka itu adalah tukang sihir. Dan tahukah kamu tukang sihir itu? Yaitu mereka yang mengada-adakan yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah surat Al-Cungur ayat 1 sampai ke 5. Tidur kau di bawah sana. Aduh, nekat yang nyata. Heran saya dengan mereka ini ya, selalu ngarang. Aduh, seorang muslim itu kalau ditanya yang dibuka Al-Quran bukan Al-Cungur. Heran saya. Yuk silakan ya, yang muslim-muslim tolong janganlah kamu menjadi satu kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang punggungmu. Ya, Ibai, muslim bang? Halo Ibai. Halo. Macet. Oke. Ibai, apakah Anda ini penuh? Tunggu dulu. Kalau berbicara ini gantian bang, aku minta gitu Baik. Pak, saya muslim. Kalau bicara bergantian, jangan ngomel-ngomel sendiri. Baik. Sama orang muslim. Baik, Ya, aku minta baik. gitu aja sama yang muslim, Oke. muslim yang lain. Hati-hati Baik. pandai ngomong itu bergantian. Bang, Kamu tarik kalau- napas dulu bang ngomongnya. Tarik napas dulu. Hembuskan. Tunggu dulu. Jangan. Ngamuk ya. Tenang. Saya tanya dulu. Ngamuk. Kamu ngamuk. Saya tanya dulu. Tunggu tuh. Tenang. Tenang. Oke. Tunggu. Tenang, kamu. Kamu tenang. Tenang. Kamu Sudah bisa kamu tenang bang, sudah- tenang dulu, tenang. Ya, Tenang. udah tenang. Tarik napas. Bicaramu nggak benar. Coba. Tarik napas. Kamu tunggu. Hembuskan. Ya, hembuskan kamu. Tarik napas. Tunggu. Oke, baik. Saya tanya dulu, saya konfirmasi. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Tenang. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Tunggu, tenang. Saya berbicara tentang muslim kalau ngomong, kamu ngamuk-ngamuk. Aku minta gitu aja, gantian gitu. Udahlah. Sudah. Gitu ya. Oke, sudah? Ketawa Sudah? Kamu tertawa aja udah. Sudah bisa saya bicara? Turunkan aja saya. Nanti saya bilang gitu ya. Kalau Turunkan aja saya. gantian. Oke lah, saya turunkan sesuai dengan permintaanmu. Aduh. Ayo, saat ini 24.900 orang. Yuk, teman-teman muslim, tolong kalau naik jangan buat agama Islam itu makin terperosok ke lubah lembah yang paling dalam. Buatlah agama Islam itu setidak-tidaknya memiliki satu argumen bantahan tentang apa yang saya utarakan. Yuk, silakan.
Aduh, heran saya sama kalian ini. Kita kasih naik ada sebentar. Kita lihat siapa ya. Sabar, sabar. Kita lihat. Tenang teman-teman, ini ada terlalu banyak ini yang mengajukan permintaan naik. Saya lihat dulu ya. Terlalu banyak ini. Ada 99 guest ini teman-teman ya. Kita kasih naik ada Deminta. Ya, selamat malam Deminta. Ya, selamat malam. Ya, silakan Deminta nyalakan kamera. Oke, Deminta. Saya mau tanya dulu Deminta, kenapa tersenyum-senyum? Nanti banyak laki-laki jomblo yang merana melihat senyumnya. Nah, Gak Deminta. apa-apa, udah ada yang punya kok. Oh, udah ada yang punya. Oke, Deminta, saya tanya dulu Deminta. Penuhan Bang. Yesus atau penuhan Muhammad? Oh, 100% Tuhan Yesus dong. Kelihatan dari wajahnya. Jadi memang ya teman-teman ya, kalau Kristen itu wajahnya langsung beda. Kalau tetangga sebelah wajahnya itu berbeda. Oke lah. Halo bang. Halo. Ini kayak yang tadi nih. Ini akun istrinya. Tadi. Sama bang. Oke lah. Jadi aku Kita kasih main kesempatan surat, dulu Bang. ya. Kita kasih kesempatan dulu Ya. ya yang muslim ya. Oke. Kita kasih kesempatan dulu. Oke, dadah. Oke, salam. saya turunkan ya. Aduh, syuk. Ya. Yuk, kita kasih naik lagi ada Riko Batak. Ini jangan-jangan yang kemarin lagi. Riko Batak. Pasti yang kemarin lagi nih pastinya. Tapi nggak apa-apa. Halo Riko. Halo bang. Ya, silakan nyalakan kamera Riko. Siap. Gak bisa aku buka kamera, ini masih akun kecil dia. Oh, kamu nggak bisa nyalakan kamera berarti di bawah sana. Oke, kita kasih naik lagi ada Zibril. Iya, selamat malam Jibril. Halo Jibril. Halo, selamat malam. Jibril, saya konfirmasi dulu nih Jibril. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa? Dijawab apa? Oke, baik. Pertanyaannya pertanyaan nggak jelas. Oke, saya konfirmasi dulu Jibril. Tenang ya, tenang. Kalau seseorang mengikuti iblis, menjalankan perintah iblis, taat, tahluk, tunduk kepada iblis. Pertanyaan saya, siapa yang dituhankan orang tersebut? Iblis atau Allah? Mengikuti bukan berarti menyembah. Dengar. Adakah orang yang mempertuhan selain Allah? Banyak. Yang tersesat. Adakah Yang orang tersesat. yang mempertuhan iblis? Banyak yang tersesat. Oke, pertanyaan saya bukan itu. Adakah orang yang mempertuhan iblis? Ada yang tersesat. Ada. Bagaimana cara mereka mempertuhan iblis? Iya tersesat. Iya, caranya bagaimana? Mengikuti, taat, tahluk, tunduk kepada perintah-perintah iblis itu, betul? Iya, yang bodoh itu tidak belajar Oke. agama. Nah, pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan awal. Seseorang yang patuh, taat, tahluk, tunduk, mengikuti iblis, siapakah yang dituhankan orang tersebut? Ya orang yang nggak belajar agama tersesat. Dah, kau di bawah sana. Memang kalau ngomong sama kau botolmu setengah mati nggak waras-waras. Jadi teman-teman sekalian, mereka itu akan berstandar ganda kalau mereka mempertuhan umatnya. Itu bukan IQ 70 lagi, minus 70. Ya, silakan. Kenapa sih kalian itu berstandar ganda? Di dalam Al-Quran, seseorang ketika kamu menaklukkan diri terhadap hawa nafsumu, taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsumu, menurut Al-Quran katanya kamu mempertuhan hawa nafsu. Gitu loh. Tapi kalau pakai hukum yang sama, kamu lari kemana? Yo, silakan. Kita kasih naik ada Abil Ababil. Ya, selamat malam Abil Ababil. Halo, selamat malam Bung Edis. Ya, silakan Abil Ababil, nyalakan kamera.
Ya, Abil Ababil, saya konfirmasi dulu, Abil Ababil. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Tuhan saya Allah, Bang. Berarti kamu tidak menuhankan Muhammad? Tidak, dia hanya Baik. sebatas nabi. Baik, saya konfirmasi lagi. Seseorang yang mengikuti iblis, menjalankan perintah-perintah iblis, taat, tahluk, tunduk kepada iblis, membuat dirinya menjadi pengikut iblis, berarti dia mempertuhan iblis atau mempertuhan Allah? Maksudnya gimana? Yang mengikuti iblis? Loading lama. Memang orang muslim kalau ditanya agamanya, jangan harap, teman-teman, jangan harap. Saya ulangi satu kali lagi. Orang yang mengikuti iblis, melaksanakan perintah-perintah iblis, tahluk tunduk kepada iblis. Pertanyaan saya, orang tersebut sedang mempertuhan iblis atau mempertuhan Allah? Ya bisa jadi, Bang, karena mengikuti hawa nafsu kan. Berarti dia mempertuhan siapa di situ? Macet. Udah dijawab tadi. Belum, berarti dia mempertuhan siapa? Aduh, bagusin dulu sinyalmu. Kalau dia mempertahankan. Oke, berarti karena dia mengikuti taat, patuh, tahluk, tunduk kepada iblis, maka menurut Al-Quran dia mempertuhan iblis itu, betul? Ya, bisa jadi begitu, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Anda Bisa patuh jadi. taat mengikuti Muhammad nggak? Saya patuh karena yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah perintah. Ya, berarti Anda bukan patuh perintah diri dia taat. sendiri. Berarti Anda taat, patuh, tunduk menjalankan perintah-perintah Muhammad nggak? Bukan perintah Muhammad, perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi Oke, konteksnya bukan itu perintah. Allah. Baik, ini menarik nih. Bukan perintah Begitu, Bang Muhammad, Idris. tetapi perintah Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Bang, ada sinyal Anda bisa Anda perbaiki dulu? Udah bagus ini, Bang. 5G, Iya, Bang. tapi agak sedikit lemot, Bang. Kalau ngomong sama orang lemot begini saya agak capek. Baik, pertanyaan Enak saya. sudah, Bang. Enak, Bang Edis. Oke, Anda ada nggak di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk nyiumin batu ke Arab? Tidak ada. Tidak ada. Perintah siapa hanya itu? sunnah Nabi, Bang Edis. Perintah siapa itu nyiumin batu Itu ke Arab? hanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Iya, tadi Anda bilang Anda melaksanakan perintah Allah yang disampaikan Muhammad. Sekarang Anda ternyata menjalankan perintah Muhammad. Gimana? Tadi kan saya tanya, Kalau apakah Anda menjalankan perintah-perintah Muhammad? Anda bilang, saya tidak menjalankan perintah Muhammad, saya menjalankan perintah Allah yang disampaikan Muhammad, kan gitu? Bang, aku boleh ngomong? Delay Sebentar, dia. boleh Sudah, jawab? kalau di bawah sana bagusin dulu sinyalmu, capek ngomong sama orang delay. Pastikan sinyal Anda bagus ya, teman-teman ya, supaya kalau saya ngomong, Anda langsung dengar di detik yang sama. Kita ngomong sama begitu, kita ngomong suara kita 3 detik lagi sampai ke dia. Pening kepala. Ya? Nekat yang nyata. Oke, kita kesini ke Rajali. Ya. Selamat malam Rajali. Selamat malam juga. Ya, silakan Rajali, nyalakan kamera. Boleh kayaknya. Silakan nyalakan kamera. Kejap. Saya kirimkan tuh undangan dari sini, sudah tinggal Anda terima di layar. Maklum teman-teman, orang apa namanya. Oke. Bang Rajali, saya konfirmasi dulu sekali lagi, Bang Rajali. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Bang, kamera jangan di sini. Jangan gini, Bang, kamera. Siapa yang menuhankan Muhammad? Siapa yang menuhankan Muhammad? Gini loh, nah gini loh, bisa nggak gini? Nggak, siapa yang menuhankan Muhammad? Kamu gimana? Bagaimana cara kamu mempertuhan Muhammad? Kalian memperlakukan Muhammad seagung-agungnya, setinggi-tingginya. Muhammad Tiap itu hari kalian sapa, ya Rasulullah. Bang Edis. Pukul rebana, Bang Edis. krung-krung ya, itu kan. Bang Edis. Kalian berseru-seru, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya Bang Edis. Betul. Abang Edis, Muhammad itu utusan Allah. Sama macam Yesus. Yesus pun utusan Allah. Oke, kalau utusan bisa nggak dipertuhan? Bukan dipertuhankan. Oh, jangan begini. Ini gimana? Kita mau ngomong gini nih. Mau ngomong begini ngomongnya. Banyak alasan berdiri. Cekap lah. Makanya kalau kamera coba taruh dulu, taruh yang bagus kameranya. Taruh dulu yang bagus. Tenang. Jangan grogi.
Letakkan kamera yang bagus, tenang. Oke, ini Bang Rajali. Muhammad itu utusan Allah sama macam Yesus. Oke, baik. Bisa ditanggapi sekarang? Baik. Kalau seseorang itu adalah utusan, iya. Adakah peluang? Masih terbukakah peluang bahwa dia dipertuhan? Tidak dipertuhankan. Oke, sekarang saya tanya, Isa, sebentar. Isa itu utusan nggak? Benarkah Isa itu manusia? Iya, seorang nabi. Oke, benarkah dia dipertuhan oleh orang Nasrani? Tidak juga. Berarti orang Nasrani tidak mempertuhan Isa? Aduh, memang mereka ini botolnya udah gak... Anda tadi bilang kalau seorang manusia, seorang rasul mustahil dituhankan. Sementara Isa di dalam Al-Quran dipertuhan nih gimana? Ini yang paling ngeri. Yang paling ngeri begini. Manusia dituhankan. Masa manusia Nah, berarti ada nggak manusia yang dituhankan? Ada Yesus. Ada. Oke, baik. Yesus dilahirkan sama Maria. Baik. Masa dituhankan? Baik. Oke, Yesus, sekarang. Oke, dalam Kristen manusia yang diciptakan nama Yesus. Sedangkan Yesus yang dilahirkan sama manusia. Kenapa begitu? Sebentar, saya ganti dulu background saya ya. Kalau ini tema terlalu berat. Sedangkan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oke, sudah? Cakaplah. Baik. Tapi kalau saya cakap jangan begini-begini. Seolah-olah Anda sudah malu jadi orang Islam. Jangan dipermasalahkan masalah kamera. Iya, masalahnya kalau begini saya ngomong sama siapa? Kalau begini ini saya ngomong sama siapa? Sama juga macam. Jangan dipermasalahkan masalah kamera. Saya tanggapi. Iya. Jadi, kamu mengatakan bahwa kami mempertuhan manusia Yesus. Iya, memang. Ini kameramu kemana sih? Kamu nanti tendang lu dari sini. Tenang. Jangan fokus ke kamera. Masalahnya saya ngomong sama siapa? Ngomong sama saya. Iya, kalau saya ngomong sama kamu, kamunya jangan begini. Gini. Saya ngomong sama siapa? Edis, tengok you punya itu turun dia. Suruh bagi turun lah. Baik. Enggak, jangan diturunkan dulu. Begini. Karena banyak pasien-pasien kita yang seperti ini, teman-teman. Ya, gini. Kalian katakan mempertuhan manusia, mempertuhan Yesus karena kami memperlakukan Yesus sedemikian rupa. Misalnya, contohnya di gereja kami bilang, ya Yesus, kami berseru-seru, betul? Memang. Gara-gara hal tersebutlah, maka kamu orang Muslim ketika lewat depan gereja, kalian akan bilang, orang Kristen lagi nuhanin manusia. Betul? Tak ada. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Muslim kalau lagi kumpul-kumpul. Kalau Muslim kan kalau ngumpul-ngumpul bukan di masjid tapi di jalan raya, betul? Nah, mereka bilang gini nggak? Ya Rasulullah, ya Muhammad. Betul nggak kalian begitu kepada Muhammad? Iya. Betul. Pertanyaan saya, kenapa waktu kami Kristen berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, kalian bilang mempertuhan manusia, sedangkan ketika kalian berseru ya Muhammad, kalian nggak ngaku mempertuhan manusia? Ya, Bang Edi. Makanya saya bilang kalian ini tukang standar ganda. Bang Edis, begini. Silakan. Sedangkan dalam Yesus itu, maaf ya, ini minta maaf ya, sebelum saya bercakap. Sedangkan yang menciptakan manusia, Allah. Aduh, ini lari kemana-mana. Jangan ke situ dulu, gini loh. Fokus dulu. Tadi kan gara-gara kami berseru-seru kepada Yesus, ya kan? Kamu bilang kami mempertuhan Yesus, betul? Sama juga menuhankan Yesus. Kalian berseru-seru nggak kepada Muhammad? Berseru-seru tak sama dengan menyembah. Nah. Giliran kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang nyembah Yesus. Giliran kalian berseru-seru kepada Muhammad, bukan nyembah Muhammad. Makanya saya pernah bilang, ini ada gelas. Ini saya bayangkan gini, ada orang Kristen sama orang Islam bersahabat nih. Islam sama Kristen datang hajatan, oke? Hajatan, mampir hajatan. Turunkan tuh. No, waktu mampir hajatan, orang Kristen ngambil nasi segini. Lauknya segini. Ya. Ikannya segini. Makanlah orang Kristen. Dibilang sama orang Islam, orang Kristen makannya banyak. Lalu temennya yang Islam ini, temennya yang Islam ini sama ngambil nasi segini. Ngambil ikan segini, ngambil daging segini, terus makan. Kup. Ketika dibilang, lihat tuh orang Islam makannya banyak. Enggak, ini sedikit. Kalau ini namanya sedikit, makanya kalian ini tukang standar ganda. Sungguh nekat yang nyata kalian ini. Giliran kalian berseru-seru kepada Muhammad, menyeru-nyeru sampai nangis-nangis, kalian bilang nggak menembah Muhammad. Giliran orang Kristen nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja, nangis-nangis, kalian bilang nyembah Yesus. Nih, Bang, saya kasih videonya Bang ya. Nih, biar Anda saya kasih tahu. Ini contoh orang-orang Islam bagaimana mereka konser
menyembah Muhammad. Saya kasih contoh. Nih bang, kalian kan sering ngejek tuh, orang Kristen udah ibadahnya seminggu sekali, joget-joget lagi, nangis-nangis nyembah-nyembah Yesus. Nih, kalian itu sekarang sudah nyontek orang Kristen. Nih, saya kasih videonya, saya kasih Anda gambarnya nih ya. Nih, bagaimana umat Muslim mereka menyembah Muhammad, mereka berjoget-joget menyembah Muhammad. Saya balikkan kamera saya nih, saya balikin, sabar ya. Nih, saya balikin, nih, saya kasih volumenya dulu. Nah, gini biar kedengeran. Ya, perhatikan. Di mana salahnya itu? Di mana salahnya? Abang Edis? Oh, Abang Edis. Muhammadku, Muhammadku nih. Dengarlah seruanku ya Muhammad. Tolong dengerin suara gue ya Muhammad. Ketika Muslim berseru-seru kepada Muhammad, dengarlah seruanku. Oh, itu enggak menuhan. Tapi kalau Karesteng yang berseru-seru ya Yesus, dengarlah seruanku. Oh, itu menuhankan. Memang kalau Muslim ya begitu standarnya. Sulit, memang sulit. Tukang standar ganda. Makanya bang, jadi ya saya bilang begini, sebenarnya kami menuhankan Yesus, kalian menuhankan Muhammad. Akui saja fakta itu gimana. Kalau Abang Edis nyata-nyata menuhankan kita Yesus. Saling menghargai, biarlah kamu dengan Tuhanmu Allah dan Muhammad. Ya kan? Iya, harusnya begitu. Jangan kamu bilang, mengapa kau tuhankan manusia sementara kalian menuhankan Muhammad. Hai umat Islam, jangan berstandar ganda. Oke lah Bang Edis. Ya, silakan. Oke lah. Oke, selamat malam ya. Selamat malam. Iya. Jadi teman-teman, jangan kalian standar ganda. Ya, yuk. Sudah malam, saudara-saudara, tidak terasa ya. Memang kalau nonton channel Edis TV ya begini, saudara-saudara. Bahkan sudah banyak yang gambar pulau. Saya tahu di antara kalian sudah banyak yang gambar pulau di Bengkal. Nah, sudah gambar pulau Sumatera. Oke, kita kasih naik ada Joner Lumban Gaul. Namanya sangat Belanda sekali nih namanya. Iya, silakan. Halo, Joner Lumban Gaul. Iya. Silakan nyalakan kamera. Oke. Shalom Bang, shalom. Shalom. Oh, Kristen. Menuhankan Iya, Yesus atau menuhankan Muhammad? Yesus Bang, 100% Bang. Oke, baiklah. Artinya Anda sudah berada di jalan yang benar. Begitu. Kita kasih naik yang Muslim dulu ya, Bang ya. Iya Bang, ya Bang. Oke, baik. Terima kasih ya. Yuk, saya turunkan dulu ya. Oke. Ya Bang. Ya. Ya, teman-teman yang Kristen, tahan diri dulu ya. Tahan diri ya. Kasih kesempatan kepada para penuhan Muhammad ya. Kasih kesempatan kepada mereka. Yuk, yang Kristen tahan diri. Adapun yang Kristen, ini loh, follow akun asli saya nih ya. Karena banyak orang Kristen yang belum tahu akun asli saya itu yang mana ya. Di TikTok ini ada 160 lebih akun palsu. Jadi pastikan Anda follow akun yang asli ini. Follow akun asli saya nih, followersnya hampir 500.000 ya. Kemudian YouTube saya juga ada di beranda. Nah, teman-teman kalau mau support saya, itu caranya begitu saja. Follow, share ya, seperti hal-hal yang paling sederhana seperti itu. Kalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman juga bisa ada kolekte Edis TV. Kita di sini mendirikan rumah apologet. Khusus sama teman-teman yang punya berkat berlebih saja. Kalau tidak punya berkat, jangan memaksakan diri ya. Khusus yang punya berkat berlebih, silakan. Kalau mau ikut berpartisipasi, karena kita di sini mau mendirikan tempat atau rumah apologet supaya kita bisa punya tempat sendiri. Nah, bagi teman-teman Kristen yang mau mensupport ya rumah apologet nih, saya kasih itu. Nah, tuh ada kolektenya. Biar tidak naik-naik terus, dikasih ini aja. Kalau Kristen kalau mau naik dikasih
Nyewa itu ya 1 tahun sampai 3 tahun begitu. Masa kita mau nyewa sampai 20 tahun kan? Nah, makanya kita mau mendirikan tempat sendiri. Nah ini bagi teman-teman yang mau berpartisipasi. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Bagi teman-teman yang mau cari itu, ada di tulisan berjalan kalau teman-teman nonton YouTube saya itu. Ya. Kita kasih naik umat muslim berikutnya, Ar-Ratib. Ar-Ratib. Oke. Iya, selamat malam Ar-Ratib. Selamat malam. Ya, silakan Ar-Ratib, nyalakan kamera Anda. Ini Tuhan Edis ya? Silakan Ar-Ratib, nyalakan kamera. Ada yang bilang tampilan di YouTube katanya error. Sebentar, saya cek. Apakah benar tampilan di YouTube error? Kayaknya enggak. Oh iya. Andrian Bakari. Andrian Bakari. Sebentar, siapa ini ya? Kita kasih naik ya. Atau teman-teman yang muslim coba, ketik angka 2 begitu ya, sehubungan dengan rob kalian yang kedua. Ketik angka 2 supaya saya naikkan. Ini banyak yang naik tapi banyak yang Kristen naik ini. Saya bilang jangan mengajukan permintaan naik. Iya, Ibnu Sabil, muslim Bang? Ya, Bang. Ya, silakan Ibnu Sabil, nyalakan kamera. Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil. Bang, Anda umur berapa ini? 36. 36. Oke, baik. Kadang-kadang tok-tok ini, kadang-kadang ada error-errornya. Iya. Berarti sumuran. Oke, Ibnu Sabil, saya mau nanya ini, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Saya Udin. tidak menuhankan Udin. Yesus, tidak. Penuhan siapa? Saya tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Muhammad. Oke, tidak Muhammad menuhankan Yesus, tidak menuhankan Muhammad. Oke. Oke. Tapi jangan gelap-gelapan, Bang. Jangan gelap-gelapan. Coba cari dulu ya. Ya, bisakah Anda cari tempat supaya saya bisa melihat ini gelap soalnya Bang, gelap. Coba nyalakan dulu lampunya Bang. Aduh, sungguh Anda ini. Kamu mau main Oke, kita main kamu main doktrin. Iya Bang, tapi coba Anda pindah dulu ke tempat yang terang. Yo. Oke, kamu mau mendoktrin otak, mau cuci otak. Oke, saya ladenin. Iya, tapi Anda pindah ke tempat yang terang dulu. Nah, itu kan keren. Nah. Ya, Bang Ibnu Sabil. Tadi Anda tidak mengaku mempertuhan Muhammad. Saya mau tanya dulu nih. Kalau ada orang yang mengikuti setan, menjalankan perintah-perintah setan, taat, patuh, tunduk kepada gitu. Nggak boleh. Enggak gini, agama saya tidak mengenal. Tenang dulu, tenang. Gitu, salah. Tenang Bisa, dulu, jangan bisa, emosi. Tenang. Ya. Saya ulangi. Ada orang bernama Udin. Anggap nih Udin. Udin ini mengikuti setan, menjalankan perintah-perintah setan. Taat, patuh, tunduk kepada setan. Pertanyaan saya, siapakah yang dituhankan oleh Udin? Allah apa setan? Jangan gini. Kan simpel kan pertanyaan nggak bisa dijawab kan? Pertanyaan saya simpel. Siapa yang dituhankan oleh Udin ketika si Udin berlaku demikian?
Kamu kan nanya, apa namanya, jangan dianalogikan kayak gitu. Kamu nanya, umat Islam itu menuhankan manusia atau dia? Enggak. Coba kamu baca surat. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi tidak bisa dijawab. Pertanyaan saya sederhana. Jikalau seseorang taat, patuh, tahluk, tunduk, mengikuti setan, menjalankan perintah-perintah setan, siapakah yang dipertuhan seseorang itu? Enggak, bisa begini. Anda dulu. Sulit memang menjawab pertanyaan itu. Karena kalau mereka jawab jujur, mereka akan kena perangkap mempertuhan Muhammad. Karena umat muslim itu taat, patuh, tahluk, tunduk, mengikuti perintah-perintahnya Muhammad. Makanya kalian tiada lain adalah umat yang mempertuhan Muhammad. Itu utusan yang Oke, sekarang saya tanya, ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ya mungkin ada di luar sana. Jangan mungkin. Dengar, Dengar. menurut agama Islam, apakah semua manusia mempertuhan Allah? Hah? Iya. Hah? Saya mempertuhan Allah? Ya benar. Saya mempertuhan Allah? Menurut agama Islam. Ya. Sungguh nekat yang nyata. Iya. Berarti semua orang dengar. Menurut Al-Quran atau menurut agama Islam, apakah semua manusia ini mempertuhan Allah? Sekarang ya ada apa namanya, manusia dalam Al-Quran ada yang mempertuhankan apa namanya selain Allah seperti Yesus. Oke, berarti ada orang yang mempertuhan selain Allah, betul? Ada, Yesus sebenarnya umat Kristen. Ada nggak orang yang mempertuhan setan? Mana? Ada nggak orang yang mempertuhankan setan? Ada, ya. Ada. Sekarang saya tanya, setan utusan siapa? Setan itu utusan siapa? Ya, sekarang ini saya tanya. Tenang dulu. Kan menurut logikamu, karena utusan Allah, maka tidak mungkin dia dipertuhan. Aduh. Tenang. Ini logika orang Islam awamnya begini. Logika orang Islam awam begini. Karena Muhammad utusan, maka dia tidak dipertuhan. Betul? Saya mau kasih tunjuk. Setan itu, dengar. Tenang. Setan itu utusan Allah enggak? Kamu sadar nggak ngerti? Setan itu utusan Allah enggak? Kami sadar, kamu ngerti nggak? Sadar ngerti nggak? Aduh. Kamu juga ngerti. Apakah kamu tahu bahwa setan itu utusan Allah? Apakah kamu tahu syahadat itu apa? Kalau kamu tanyakan kepada Muhammad, sebelum kita ke syahadat, saya mau tanya dulu. Apakah setan itu utusan Allah? Nah, gini, pertanyaannya data yang valid. Jangan ada kemana-mana. Saya tunjukkan ayatnya. Data yang valid. Kamu tahu? Baik, saya tunjukkan surat Maryam. Baik ya. Surat Maryam ayat yang ke Bentar. Di dalam Quran surat Maryam, di mana di sini dikatakan bahwa iblis itu adalah utusan, setan itu adalah utusan Allah, betul? Sebentar ya. Bukan. Sebelum itu iblis itu dulu memang apa namanya makhluk yang apa namanya menyembah Allah. Tapi ketika dia sombong, dia diusir dari surga. Ya, berarti itu maksud ayat itu. Berarti setan itu diutus Allah enggak? Sekarang itu begini. Sebentar, saya tanya, setan diutus Allah enggak? Enggak. Hah? Enggak. Setan tidak diutus Allah? Enggak. Dia enggak. Kalau saya tunjukkan bahwa Allah mengutus setan-setan gimana? Sekarang begini. Baik, saya tunjukkan ya bahwa Allah mengutus setan. Bentar. Perhatikan ya. Aduh, saya itu ayat-ayatnya tidak hafal, teman-teman. Perhatikan, di dalam Quran surat Maryam ayat 83. Bentar, saya balikin dulu kamera saya. Saya bantah dulu argumenmu. Sebentar, saya bantah dulu argumenmu. Balikan kamera saya. Oke. Ini Quran surat Maryam ayat 83. Oke? Dan tidakkah kamu Al-Qur'annya baca kalian? Dan tidak kamu takut sama terjemahan Al-Quran? Takut? Terjemahnya salah. Apakah terjemahnya salah? Ya, kamu baca. Oke, baik. Tidaklah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim atau mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Pertanyaan saya nih, baca tafsirnya ya nih, Tidakkah kamu wahai Rasul melihat bahwa sesungguhnya kami menguasakan setan-setan kepada kafir nih, mengutus setan-setan nih, perhatikan nih. Saya bacakan nih ya.
Melihat Bani. Tidakkah engkau wahai Rasul melihat bahwa kami telah mengutus setan-setan itu? Jadi yang mengutus setan siapa? Enggak, gini. Sebentar, saya tanya dulu, yang mengutus setan siapa? Yang mengutus setan siapa? Enggak, sekarang kamu gini. Duh, mulai. Kamu ngerti Akrobat, sudah akrobat. Ibnu Sabil, saya tanya, siapakah yang mengutus setan? Kamu kemana-mana. Siapakah yang mengutus setan? Gini, saya tanya, kamu ngerti asbabun nuzul enggak? Ya, sebelum kita ke asbabul nuzul, siapakah yang mengutus setan? Sebelum kamu mengartikan itu, sebelum kamu mengerti tadi kamu bilang karena utusan maka tidak mungkin dituhankan. Tadi saya tanya, apakah ada orang yang menuhankan setan? Kamu bilang ada. Ada nggak orang yang menuhankan setan? Kamu. Ada nggak orang yang menuhankan setan? Kamu kalau menerjemahkan. Kamu kalau mengatakan itu makanya saya bilang janganlah kamu naik kemari jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nanti kamu akan menjadi pusing sendiri. Itu kamu nggak tahu. Kamu membahas tadi menuhankan manusia, apa namanya menuhankan manusia, tapi menyebar kemana-mana. Ya kamu mempertuhan Muhammad gimana? Apa alasannya? Apa alasannya? Saya balikan kamera saya, agak pilek saya. Syahadat itu nggak ada. Syahadat itu nggak ada yang namanya Tuhan manusia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, coba artikan syahadat. Coba artikan dulu syahadat itu. Artikan. Saya sudah pernah bilang ya, ketika seorang muslim mengeluarkan sepatah kalimat, maka di detik yang sama dia mengeluarkan 10 kedustaan. Coba apa syahadat Anda? Coba apa syahadatmu? Anda mendoktrin orang seperti. Tenang. Apa syahadatmu? Asyhadu. Apa arti asyhadu? Kamu juga lancar, kamu salah. Asyhadu. Apa arti asyhadu? Bang Jemret, makasih Bang Jemret. Thank you Bang Jemret. Dengar. Apa arti syahadat? Asyhadu itu artinya apa? Bersaksi, betul? Syahadat itu gini. Kamu ngerti gak? Syahadat itu artinya apa? Aku bersaksi, itu kan? Bersaksi itu asyhadu aku. Salah bisa. Terus? Salah. Kamu aja udah begitu gagal. Baik, kita lihat arti syahadat ya. Kita lihat arti syahadat. Arti apa? Syahadat. Perhatikan arti syahadat dalam bahasa Indonesia ya. Kita terjemahkan ya arti syahadat. Perhatikan. Syahadat artinya, kita lihat arti syahadat. Saya balikan kamera saya ya. Kok gelap-gelapan lagi nih? Nih, saya balikin. Aduh, memang mereka ini berada dalam kenekatan yang nyata ya teman-teman. Ini syahadat dalam agama Islam. Ini saya bacakan. Tenang. Syahadat nih. Di dalam syahadat, pengertian syahadat, nih kita bacakan. Nih. Arti syahadat. Asyhadu, betul? Iya. Oke, artinya enggak salah. Saya sebentar. Kamu dulu salah. Sebentar. Udah mulai gelap-gelapan. Apa arti asyhadu? Asyhadu itu singa. Salah. Kalau asyhadu artinya aku bersaksi. Kamu bersaksi. Oke. Kamu bersaksi betul? Goblok. Kamu bersaksi betul? Hah? Ya, bersaksi. Apa pengertian saksi? Kamu asyhadu goblok. Sekarang beda. Tadi kamu sudah asyhadu itu artinya bukan. Ngamuk dia udah emosi dia. Emosi nih. Kamu salah besar. Kamu mengatakan kamu bersaksi. Kamu gagal. Kamu mengatakan kamu bersaksi betul. Kamu benar, tapi kamu mengatakan kamu bersaksi betul. Sekarang begini, tanya. Kapan kamu menyaksikan? Ya, asyhadu kan. Tadi nama mau ke gua. Udah kamu sampai gua dulu. Kalau udah sampai gua kabarin saya. Oh, gelap-gelapan begitu. Ya, silakan. Teman-teman, ya, kalau mau naik, perhatikan perangkat kalian, ya, sinyal, pencahayaan, gitu ya. Jangan naik-naik kalian di gelap-gelapan, nanti Anda jadi nabi. Ya. Biarlah yang jadi nabi itu nabi tetangga sebelah. Makasih Bang Agus Ibrahim. Kita kasih naik ada Trisno. Ya, Trisno, silahkan nyalakan kamera. Halo, Trisno? Sebentar ya, Bang.
Ya, Trisno Muslim. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga. Trisno, saya konfirmasi dulu nih. Mohon Trisno. maaf sebelumnya Bang. Bang, mohon maaf. Saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Kupikir tadi apa. Saya Oke, fans Bang Edis gitu kan makanya minta nonton. Oke. Saya turunkan dulu ya Bang Trisno ya. Semangat abangku. Semangat abangku. Tapi yang saya heran Bang, nama Abang Trisno, tapi logat Abang macam dari Belanda. Nias Bang Nias, Sumatera Utara. Nias, tapi kok Trisno? Setahu saya nama teman-teman saya ada juga namanya Trisno, tapi orang Jawa. Tapi namanya Trisno. Oke, saya turunkan ya. Siapa Bang? Oke, saya turunkan. Trisno, tapi ini. Mungkin orang tuanya mungkin ya, kawin beda suku. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita lihat ada Ustadz Eri. Ya, selamat malam Ustadz Eri. Ya, selamat malam. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera. Ayo. Ini Ustadz nih teman-teman nih. Apakah dia berani mengaku Ustadz di hadapan saya? Karena selama ini belum pernah ada yang berani ngaku Ustadz di hadapan saya. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera. Bisakah Anda menyalakan kamera? Enggak semuanya. Bentar ya. Silakan. Ini masih ada. Iya, Assalamualaikum. Ustadz. Mengucapkan assalamualaikum. Sungguh Anda nekat yang nyata. Ustadz, dengarkan ya Pak Ustadz. Ya. Di dalam agama Baik. Islam dilarang mengucapkan Ya. assalamualaikum kepada non-muslim, betul? Nggak salah saya. Bener nggak dalam agama Islam dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim? Nggak ada hadisnya itu. Baik, saya tampilkan hadisnya. Makanya saya bilang teman-teman ya, alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Namanya saja Ustadz, sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Saya pengen tahu. Tadi Anda minta hadis kan? Ya, Sabar baik. Pak Ustadz, sabar. Anda kan tadi minta Ya, hadis. Saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan. Saya balikan kamera saya ya. Kita harus bersabar teman-teman, karena tiap hari kita kedatangan pasien baru muslim ya. Oke. Ini Pak Ustadz dari rumahsyok.com, ini website muslim. Itu haram mengucapkan salam kepada orang kafir nih judulnya. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya. Sekarang Tenang. sekarang di Tenang rumah Pak Ustadz. Di rumah Anda banyak tenang, muslim. tenang. Di Tenang. rumah. Tenang ya, saya bacakan Ya, hadisnya. oke, dulu. siap. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah. Arabnya dong, Arabnya. Baca Arabnya. Berarti terjemahnya Baca salah. Arabnya. Berarti yang nerjemah ini salah. Baca Arabnya dulu. Oh, percuma Ya, dulu diterjemahi. Sungguh biasa jurus muslim ngeles. Oke, sekarang gini. Coba ya. Sekarang begini, saya tidak bisa bahasa Arabnya, saya tidak tahu bahasa Arabnya. Coba Anda bahasa Arabkan dan terjemahkan. Coba. Ya itu aja tulisannya aja kecil-kecil. Oke, saya gedein, saya besarin. Saya besarin. Coba. Nah, itu. Waan, terus. Baca. Kurang besar. Kurang besar. Nanti kalau besar-besar nanti meledak, Bang. Gimana Ustadz ini? Coba. Ya. Coba baca. Waan. Abi. Ubi. Mana Abi? Terus? Ubi. Buang-buang durasi. Udahlah, ini kan sudah diartikan dari Abu Hurairah. Ini kan sudah diartikan. Kenapa sih kalian ngeles? Kita baca saja artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Tadi Anda mengucapkan salam kepada saya, sementara menurut Muhammad dilarang mengucapkan salam. Bahkan kalau Anda bertemu dengan orang Wahyudi atau Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Oke, saya tanya. Saya tanya ya, saya minta tapingnya yang Muslim di roomnya Edis TV, angka 5, waktu 5. Coba. Kan lari kemana-mana kan? Jadi sekarang masihkah? Saya mengucap salam buat mereka. Oh, sekarang sudah ngelem. Oh, ngucapin salamnya bukan kepada Anda tapi kepada penonton yang muslim, gitu. Sungguh nekat yang nyata. Dengar Pak Ustadz, saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu gini. Untuk Anda saya ucapkan selamat malam.
Tadi Anda ucapkan Assalamualaikum, terus boleh mengucapkan, ditunjukin hadis ngeles. Tadi Anda bersikukuh mengatakan bahwa boleh mengucapkan salam, bahkan Anda menantang hadisnya mana. Tenang saja, Muslim di sini nonton itu diam, mereka silent. Orang Muslim yang nonton di sini itu mereka diem, mereka nggak ngetik apa-apa. Mereka memperhatikan dan belajar, menunggu-nunggu ustadznya datang untuk membantah argumen saya. Sekarang Anda sudah mengakui bahwa tidak boleh memberikan salam kepada non-Muslim? Oke, saya terima ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke tema berikutnya ya. Salam. Baik, saya cuma niatnya salam saya buat kaum muslim ya. Tadi katanya boleh. Oke, nggak apa-apa, saya terima sih. Saya mau tanya, Anda kemarin main film nggak? Iya. Anda kemarin main film nggak di Malaysia? Main Saya film nggak pernah Walid. main film. Walid. Saya nggak pernah main. Aku pikir Anda Walid yang main film di Malaysia. Oke, baik. Apa yang mau Anda sampaikan ini, Ustadz? Silakan. Apakah Anda seorang Ustadz? Saya tanya dulu, apakah Anda seorang Ustadz? Saya Ustadz. Wih, berani dia mengaku Ustadz, teman-teman. Nah, makanya saya mau tanya. Silakan. Situ tadi berdebat dengan teman-teman saya muslim. Saya cuma mendengar aja sih, pendengar. Saya cuma pendengar aja. Nah, sekarang yang mau Anda tanyakan itu apa ya? Silakan. Bahas tadi. Mohon maaf, saya agak sedikit pilek. Kalau Nah, sekarang segini aja. Baik, jangan dibantah. Gimana? Gini ya. Kalau firman Allah untuk Nabi Muhammad itu adalah juru penyelamat. Ya, jadi dia bukannya Tuhan, Tuhan Muhammad, dia nggak ada namanya Tuhan. Oke. Hanya utusan. Sudah? Baik. Oke. Quran berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke. Ada nggak huruf T-U-H-A-N, Tuhan, di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab? Tuhan ada. Coba nyimak pelan-pelan, karena memang mereka ini teman-teman harap maklum. Gini, Quran, tadi kan Anda bilang Muhammad bukan Tuhan, betul? Utusan gitu. Oke. Kata Tuhan, huruf T-U-H-A-N, Tuhan. Ada nggak dalam Al-Quran? Kalau huruf nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu, kata Tuhan itu di dalam bahasa aslinya apa? Rob. Baik. Pertanyaan saya, secara kaidah bahasa atau di dalam Al-Quran, ada nggak Rob itu yang manusia? Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu ditujukan kepada manusia, gimana? Ya, itu pemikiran Anda itu. Pemikiran saya. Waduh, dan adalah kamu ini melainkan salah satu di antara orang-orang yang nekat. Baik. Nih, saya jelaskan lagi ya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Oke, baik. Ya kan? Nah, jangan ke situ dulu, jangan melebar dulu. Kalau ada orang yang mengikuti setan, patuh, taat, tahluk, tunduk mengikuti ajaran-ajaran setan itu, melaksanakan perintah-perintah setan. Siapakah yang dijadikan oleh orang tersebut sebagai Tuhannya atau sebagai Robnya? Dia tidak menyembah setannya, tapi dia saya ulang tenang. Ya. Kalau ada seseorang dia mentaati setan, mengikuti setan, patuh, tahluk, tunduk, menjalankan perintah-perintah setan itu, maka siapakah yang sedang dia pertuhankan? Dia tidak menuhankan, tetapi dia menyesatkan, dia sesat di jalan setan. Berarti dia tetap mempertuhan Allah. Tetap mempertuhan Allah. Berarti orang yang mempertuhan Allah taat, patuh, tunduk sama setan, betul? Itu jalannya dia, jalan simpang. Memang mereka ini berat ini saudara-saudara. Dengar. Taruhlah ada seseorang bernama Udin, oke? Si Udin ini dia patuh sama setan, dia nggak patuh sama Allah. Dia mengikuti setan, dia nggak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah-perintah setan. Maka yang dipertuhan oleh Udin, yang dijadikan Rob oleh Udin, Allah apa setan? Murtad. Yang dijadikan kafir. Rob Allah atau setan? Yang dijadikan Tuhannya dia tetapnya Allah. Oh, berarti dia tetap mempertuhan Allah. Berarti kesimpulannya, orang yang mempertuhan Allah adalah orang-orang yang patuh, taat, menjalankan perintah setan. Betul? Itu tidak. Pusing lagi. Aduh, pusing. Pala berbit.
Makanya saya bilang teman-teman, jangan harap kalau ngomong sama orang muslim dia akan jujur. Kan saya sudah pernah bilang, jika seorang Islam menjelaskan agamanya, di detik yang sama dia akan berbohong. Nih, udah ada tulisannya semua saya bikin. Sudah ada tulisannya semua saya bikin. Nih. Oh, bentar, bukan ini mana sih? Mana sih? Allah mengutus setan. Mana sih ya? Benar nggak? Allah. Dia cuma dia. Bentar. Setan untuk menyesatkan orang kafir. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Ini slogan saya, ini adalah hasil dari saya ngobrol dengan orang Islam selama 13 tahun. Makanya saya bilang, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, saudara-saudara, percayalah, di detik yang sama itulah dia akan menipu Anda dan dia akan menipu dirinya sendiri. Sungguh itu adalah fakta yang nyata. Gimana? Apa yang mau diharapkan kalau Anda sudah membohongi diri sendiri? Coba katakan sekali lagi. Orang yang mempertuhan Allah adalah orang yang menyerahkan ketaatannya, ketaklukannya, ketundukannya kepada setan. Silakan ungkapkan itu. Ya. Kalau saya terus terang tidak tunduk sama setan sih. Saya tidak bilang Anda. Kalau ada orang, taruhlah misalnya Fulan, oke? Si Fulan tahluk, tunduk, patuh mengikuti iblis. Berarti siapa yang dipertuhan oleh si Fulan? Lakum dinukum waliyah. Lakum dinukum waliyah. Makin panjang jenggotnya, kata akil sirak makin Oke lah ya, mohon maaf ya Pak Ustadz. Kita permisi dulu ya Pak Ustadz ya. Saya cuma mau bilang begini Pak Ustadz. Begini, kita ini manusia ini pesan saya kepada Anda ya. Kita ini harus patuh, tunduk mengikuti Yesus, supaya kita ini menjadi orang yang benar. Supaya kita ini kembali kepada fitrah kita, maka kita harus menjadi seperti Yesus, mengikuti teladan yang telah dilaksanakan oleh dia, yang telah ditinggalkan. Jangan ngikutin Muhammad. Iya, itu jalan menuju. Iya, jalan menuju Bapa di surga. Jalan menuju kepada hidup yang kekal. Jalan menuju Bapa di surga, di sampingnya neraka. Sampingnya. Jalan menuju. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Saya itu jarang memberitakan firman Tuhan kepada orang yang dia masih terikat sama dogma Muhammad. Biasanya nggak masuk itu barang gitu loh. Kalau kita memberikan sesuatu yang baik, maka penerimanya itu harus bersih dulu. Makanya saya sering mengajak dia itu waras dulu. Nah ketika waras baru dia saya berikan firman Tuhan. Begitu loh ya. Jadi pesan saya begini, Ustadz Eri. Ya. Kamu mau pesan saya kepada Anda begini, Ustadz Eri, pesan saya begini. Jika Anda mengikuti Yesus, maka Anda akan menjadi orang baik. Jika Anda mengikuti Muhammad, maka Anda akan jadi seperti Muhammad, kerjanya memerangi manusia. Loh, nggak percaya? Sekarang saya tanya, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia, betul nggak? Pada kaum kafir. Iya, dia diperintahkan untuk memerangi manusia kan? Pada kaum kafir. Iya. Pada kaum kafir. Kalau tujuannya apa? Ya itu hanya untuk kaum kafir. Ya, tujuannya apa Muhammad memerangi manusia? Sampai apa? Tujuannya dia merubah orang kafir itu di jalan yang lurus gitu loh, bukan di jalannya. Jalan yang lurus itu jalan yang pergi ke Arab lempar-lemparan batu itu. Itu jalan yang lurus. Ya. Bingung dia. Coba gini, saya mau dulu klaim kalian ini. Kalian kan sering bilang jalan yang lurus. Sementara kalian sampai detik ini masih minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Betul nggak kalian masih minta ditunjukkan jalan yang lurus? Benar. Bagaimana kalian mau tahu jalan yang lurus? Kalian aja minta ditunjukkan jalan yang lurus. Iya itu kan berdoa itu, tahu kan kalian? Oke. Apakah ini jalan yang lurus? Sebentar. Apakah yang Anda maksud jalan yang lurus itu adalah ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepada kalian. Inikah yang kalian maksud jalan yang lurus? Sabar ya. Saya akan balikan kamera saya. Nih. Apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus? Bentar. Astagfirullah. Nih, perhatikan. Apakah ini jalan yang lurus? Kafir. Mereka datang ke Arab. Apa yang dilakukan? Itu memang ajarannya. Muslim main lempar-lemparan. Nih. Apakah ini jalan yang lurus? Apakah yang Anda maksud jalan yang lurus ini adalah jalan yang main lempar-lemparan batu ini ke Arab Saudi? Berapa banyak orang Indonesia, dengar, berapa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudaramu dan saudara-saudara saya yang menjual tanahnya untuk main lempar-lemparan batu ini?
Kamu jual sebidang tanahmu. Pergi ke Arab untuk lempar-lempar batu begini. Lempar. Itu namanya lontar jumroh. Mengapa kamu menjadi tukang lempar-lemparan batu? Apakah ini yang maksud jalan yang lurus? Inikah jalan yang lurus? Ya itu namanya lempar jumroh itu bodoh. Orang haji. Buat apa batu dilemparin? Itulah. Ya buat apa batu dilemparin? Batu banyak di samping rumah. La ilaha illallah. Nekat yang nyata. Nih, tidak cukup mereka main lempar-lemparan batu. Nih, apakah ini yang Anda maksud jalan yang lurus ini? Nyium-nyiumin batu ini? Yang sebongkah batu, injek-injekan, desak-desakan ini, nyium-nyium batu ini jalan yang lurus ini? Iyalah. Karena orang hukum wajibnya haji ya seperti batu itu. dilempar-lempar, batu dicium-cium. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. Orang haji. Noh, lihat tuh, batu dicium-ciumin. Hei, domba yang tersesat. Sekarang saya tanya, apa manfaatnya batu dicium-cium? Apa manfaatnya batu dilempar-lempar? Nah, itu hukumnya haji ya. Itu Manfaatnya hukum apa? Manfaatnya? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu manfaatnya. Sekarang saya tanya apa manfaatnya ini, saya gini-giniin, manfaatnya apa ini, begini-begini manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya selain daripada mubazir. Menurut Al-Quran. Kalau orang itu nggak ada manfaatnya ngapain? Nah iya, kalau nggak ada manfaatnya ngapain? Lari, takut sama istri dia, saudara-saudara. Suami takut pada istri. Lari dia, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Ini nggak tahu cara turun. Iya, ya. Aduh, padahal apa yang Anda lakukan itu bertentangan di dalam. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, coba di dalam Al-Quran apa dikatakan? Barang siapa yang melakukan perbuatan yang mubazir, maka sesungguhnya mereka itu adalah sahabatnya syaiton. Nah, iya. Orang yang melakukan perbuatan yang mubazir atau yang sia-sia atau pemborosan itu sahabat setan menurut Al-Quran. Nih, saya bacakan ayatnya. Karena banyak muslim yang tidak tahu, teman-teman. Nih, saya bacakan ayatnya ya. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang mubazir itu ada dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Dikatakan ya, yakni nih, saya bacakan ya. Al-Isra ayat 27. Biar saya tampilkan kepada kalian. Al-Isra. Bentar. 27. Saya balikkan kamera saya nih. Kalian pergi lempar-lempar batu, ditanya manfaatnya tidak tahu. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Nah, kata pemboros ini bahasa Arabnya mubazir, mubazirina. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan sia-sia, yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Nih. Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir, menggunakan harta mereka dalam kesia-siaan. Nih, nah menurut Umar bin Khattab kan ada sebuah hadis tuh. Ketika ada orang cium-cium batu, logikanya Umar bin Khattab mungkin ngelawan kan. Cium-ciumin. Nah, dia bilang begini, "Hai batu, aku tahu bahwa kamu hanya sebongkah batu yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bahaya." Itu kata Umar. Umar saja tahu itu batu nggak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Terus kenapa dicium-ciumi? Manfaatnya apa? Bukankah Al-Quran berkata orang yang mengerjakan perbuatan yang mubazir, yang sia-sia, boros, tanpa guna adalah sahabat setan? Apakah Anda ingin menyimpulkan bahwa Muhammad sahabat setan? Masa Anda tega memperlakukan Muhammad sebagai sahabat setan begitu? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Oke, teman-teman, demikianlah acara kita ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah
bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa.
kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta, di dalam Kristus tidak ada kebohongan, di dalam Kristus ada kemerdekaan, di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.